kita ada di Perpus 49 bikin konten lagi tentang literasi. Hari ini saya akan diwawancarai sama dua makhluk imut dari kelas 10 sampai B2. Mereka akan bertanya-tanya tentang banyak hal terkait P5. Silahkan dimulai. Program Adiwiyata biasanya berkisar tentang kelestarian dan kesehatan dan kebersihan di sekolah. Artinya di program ini kita akan berupaya menjadi sekolah yang sehat, higienis, teratur. Pada prinsipnya ini salah satu hal yang bisa untuk memaksa kita ya menjadi lebih baik lagi dalam hal kebersihan atau kelestarian alam di lingkungan sekolah kita, sehingga program Adiwiyata ini menjadi semangat pada intinya ya, supaya orang-orang yang ada di lingkungan atau warga sekolah sadar betul tentang pentingnya menjaga kelestarian alam di sekitar atau lingkungan. Setahu saya sejak tahun 1978 ya, semenjak SMK ini berdiri sudah ikut program Adiwiyata ya. Kalau saya tidak salah ingat tentang program Adiwiyata itu sendiri. Jadi seyogianya semua sekolah sih pada prinsipnya sudah ikut program Adiwiyata sejak Adiwiyata itu dicanangkan. Biasanya kalau untuk sasaran penilaian di beberapa juri, itu mereka akan menyisir area WC atau kamar mandi ya. Meskipun tidak terkait dengan soal penghijauan yang sifatnya lebih kepada tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan, tapi ini penting untuk disikapi bersama bahwasanya kebersihan itu meliputi banyak aspek, dan yang paling gampang untuk dinilai sekolah itu sudah melaksanakan program kelestarian alam ya WC-nya, mandinya, itu yang paling gampang. Lalu berikutnya sudut-sudut sekolah itu biasa didapati berapa banyak tanaman yang dikoleksi oleh pihak sekolah. Ini bermanfaat dan relate nggak dengan program Adiwiyata? Buat apa kita menanam pohon yang berbuah katakanlah gitu ya, tapi kalau tidak relate, yang ada malah lebih banyak daun-daun yang berguguran, ataupun manfaat buahnya juga kadang-kadang dipakai untuk hal-hal yang tidak penting kan, seperti itu. Yang paling pertama sih pasti guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil sarana dan prasarana ya, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, itu yang pertama. Kedua, yang diamanahkan untuk menjadi pengelola atau pembina UKS, lalu turun ke pembina OSIS, dan bisa jadi semua elemen juga ikut dilibatkan. Cuma memang dua orang itulah yang biasanya akan menjadi central point dari guru-guru yang ikut. Nah, itu yang jadi masalah, karena beban dari pendidikan itu kan tidak melulu fokus di sekolah ya. Nah, pendidikan itu ada dua, yang formal dan informal. Ini meliputi banyak kepentingan pihak yang bisa ikut andil dalam bertanggung jawab masalah ini. Tapi yang jelas, ketika anak-anak di sekolah punya kesadaran dari rumah katakanlah ya, saya pikir sekolah itu fungsinya hanya untuk mengarahkan. Tidak bisa serta-merta dia langsung bisa ikut gaungnya, yuk kita begini. Itu butuh kesadaran lebih sih. Tapi yang jelas ketika ada pola pembiasaan, saya berpikir bahwasanya anak-anak sekolah dimanapun berada, dia akan bisa aware dan juga ikut terlibat. Nah, ini hanya masalah yang ngajak ini mau punya effort lebih nggak. Kadang-kadang ada kan orang kayak militeristik ya, yang hanya sifatnya nyuruh aja tapi tidak punya solusi. Dan kadang-kadang anak-anak ini kan merasa terbebani dengan pola-pola yang militeristik itu. Lebih baik pendekatannya adalah yuk kita mulai dengan yang positif dulu. Makanya kementerian sekarang punya program apa? 7 kebiasaan anak hebat ya. Nah, ini kan pola-pola yang bisa dipakai untuk mengajak warga sekolah, terutama anak-anaknya, untuk mengikut sertakan menyukseskan kegiatan Adiwiyata di sekolah. Kita akan ketemu lagi dalam konten-konten berikutnya. Salam.